checklist ini. Apakah termasuk memadai, apa tidak memadai, gitu kan? Ini kan bukan kriteria nih. Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Laporan menceritakan, nah kayak gini. Ini kalau laporan ya, ini berarti asesmen produk ya, produk dari siswa kita. Oke, ada lagi nih. Nih, misalnya ada kriteria gini, baru berkembang, layak, cakap, mahir. Nah, misalnya dilihat dari isi laporan. Kalau baru berkembang itu kriterianya kayak gini, belum mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan ini kan. Kalau yang layak itu mampu, ini kata kuncinya ya. Cakap itu mampu menulis teks hasil, tapi ditambahkan ini sehingga dapat meyakinkan pembaca. Kalau mahir ditambahkan lagi meyakinkan pembaca serta ada fakta-fakta pendukung yang relevan. Nah, gitu. Itu namanya mahir. Dilihat dari isi laporan atau dilihat lagi dari apa? Dari penulisan tanda baca. Ini misalnya belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital. Nah, kalau itu baru berkembang. Kalau layak, sebagian tanda baca huruf kapital digunakan saat tepat. Ya, kalau cakap sudah ada. Ini bahasa Indonesia ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini bisa untuk yang lain-lain juga ya, misalnya laporan PKN, laporan IPS, laporan IPA juga bisa. Nah, kalau mahir, semua tanda baca huruf kapital digunakan secara tepat. Nah, seperti ini ya. Ini Bapak Ibu namanya kriteria. Nah, nanti Bapak Ibu kan bisa milih nih. Misalnya si Adi ada di baru berkembang, kan nggak masalah. Baru berkembang. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti di asesmen ditingkatkan menjadi layak gitu. Jadi artinya semua siswa itu pasti akan lulus ya. Tapi kalau Bapak Ibu menuntut semua mahir, semua anak di kelas itu harus mahir atau harus cakap, nah itu suatu kekeliruan. Ini kan kita paradigma baru. Tidak boleh Bapak Ibu guru menetapkan KKM semua harus cakap, semua harus mahir. Nah, itu yang salah. Sehingga itulah yang menyebabkan menghakimi siswa. Ya, jadi Bapak Ibu seperti ini. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu, ada yang bertanya nggak? Sebelum nah ini kalau yang ini adalah interval. Nih ya. Ya, ini kalau interval kayak gini, 0 sampai 40 belum mencapai remedial seluruh bagian. Kalau 41 sampai 65%, maksudnya dari apa namanya? Dari pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, itu baru di remedial. Kalau 41 65, 66 85 udah mencapai ketulusan, tidak perlu remedial. Ini seperti ini. Tapi ini hanya patokan ya. Bapak Ibu bisa menetapkan 0 sampai 30 boleh, sampai 50 boleh. Terserah Bapak Ibu, kan kurikulumnya merdeka. Jadi tidak ada apa namanya patokan ya. Bapak Ibu yang tahu cara mengasesmennya ya di lapangan. Oke, kemudian ini nanti pengolahan nilai seperti ini ya. Sebelum kita ke soal ya. Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan menganalisis nih ya. Dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif. Nah, berarti Pak Ibu boleh kuantitatif dan boleh kualitatif. Ya kan? Dua-duanya boleh, salah satu boleh gitu ya. Kuantitatif saja boleh, kualitatif saja boleh, atau dua-duanya juga lebih baik. Jadi kebebasan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hasil asesmen untuk setiap tujuan pembelajaran diperoleh melalui data. Ini kualitatif ya, hasil amatan rubrik. Ini kalau tujuan pembelajaran maupun data kuantitatif berupa angka. Data ini diperoleh dengan cara, nih Bapak Ibu, membandingkan hasil pencapaian belajar didik dengan KKTP-nya, dibandingkan. Jadi Bapak Ibu kan sudah buat tujuan pembelajaran tuh. Kita bandingkan dengan KKTP-nya. Kan tadi anak disuruh mendemonstrasikan ya. Disuruh mendemonstrasikan, disuruh unjuk kerja. Nah, seperti apa? Gitu ya, seperti itu. Nah, terus lanjut, ini asesmen sumatif ya. Kalau sumatif itu di akhir. Bisa di akhir materi, bisa di akhir semester ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Nih Bapak Ibu langsung ya, ngolah nilai nih, langsung nih contohnya. Nih, nama Amar. Jadi kalau misalnya dia baik, baik itu kan kualitatif, ya kan? Kualitatif ya. Nah, nilainya berapa? 75. Nih, kualitas bukti evidence 1.
Evident 2 dia 69 ya, 69 gitu. Nah, ini tinggal dibagi 2, 75 tambah 69 rata-rata 72. Yang bawah Badu perlu bimbingan 55 tambah 69 63 di rata-rata 59 gitu kan. Nah, ada deskripsi seperti ini. Mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi. Nah, ini contoh untuk mapel IPA ya. Kemudian yang Badu belum mampu menguraikan manfaat sumber energi ya. Seperti ini Bapak Ibu ya deskripsinya. Nah, ini kalau untuk mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir dalam kurun waktu 1 semester ya, itu memang harus kita olah. Data kuantitatif langsung diolah, sedangkan untuk yang deskripsi itu kita memberikan penjelasan ya. Nanti di sekolah penggerak itu sudah ada dapodiknya, sudah ada e-rapotnya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu harus menganalisis dari deskripsi-deskripsi yang ada, apakah nyambung dengan apa namanya CP ya, CP yang ada gitu ya. Jadi penting untuk diperhatikan bahwa pendidik tidak mencampur. Nah, ini jangan mencampur ya dari yang formatif dengan yang sumatif. Karena formatif dan sumatif fungsinya berbeda. Kalau formatif sebagai umpan balik, yang formatif ya untuk perbaikan, sedangkan yang sumatif itu apa namanya menjadi nilai akhir ya, akhir dalam semester itu ya gitu Bapak Ibu. Nah, pengolahan hasil asesmen dalam bentuk angka didasarkan hanya pada hasil asesmen sumatif, sementara asesmen formatif sebagai bahan pertimbangan menyusun deskripsi capaian kompetensi ya gitu. Oke, ini contohnya berarti Bapak Ibu yang kita tadi kan. Nih nilainya. Jadi ada nih sumatif 1, sumatif 2, 3, 4. Kan ada rata-rata nih. 85 tambah 83 tambah 60 84. Rata-rata berapa? 78. Ini sumatif dari formatif dari nilai harian. Untuk ini misalnya matematika ya. Melakukan penjumlahan, mengukur panjang, menggunakan ciri bangun datar, pola bilangan. Nilainya ini. Nah, kemudian mau ada non-tes nggak? Kalau mau ada non-tes silahkan, ya kan? Nah, ini ada tes. Di tes ada dapat tesnya 75, 50, 75, 100. Nah, untuk nilai sumatif akhirnya 75, 50 seginian. Di rata-rata nih, nilainya rata-rata S ditambah AS-nya. S ini ditambah AS di rata-rata ketemu segini. 78 sama 75 ketemunya 76,5. Nah, tapi Bu seperti ini ya. Oke, ini yang ini mah kenaikan kelas ya. Nah, kenaikan kelas itu memang apa namanya memperhatikan aspek yang lain juga ya. Jadi ada apa namanya semua mata pelajaran tambah ekskul juga prestasi yang lain dalam 1 tahun ya. Gitu. Ini pertimbangan saja. Oke, ini yang warna kuning yang dibutuhkan oleh kelas didik adalah pendekatan atau segi belajar yang berbeda, bantuan belajar lebih intensif, ya itu yang diperlukan. Oke. Dan kelulusan ini juga ada cara-caranya, Bapak Ibu ya. Jadi kelulusan itu berdasarkan apa namanya kriteria yang ditetapkan di sekolah itu, Bapak Ibu. Ya, ini ada kriterianya menyelesaikan seluruh program, mengikuti penilaian sumatif, ya. Nah seperti ini ya dan lain-lain. Oke Bapak Ibu, nanti saya akan pindah ke pembuatan soal, tapi sebelum ke sana Bapak Ibu ada yang mau nanya dulu nggak? Atau mau didiskusikan? Silahkan. Halo Bu Nani. Ya Pak, siap Pak. Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya, bisa dengan cara raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya aja yang bertanya Pak ya, kalau tidak ada yang bertanya. Jadi untuk boleh. nanti jenis rapot, penulisan nilai rapot di rapot kurikulum Merdeka itu berbeda dengan rapot yang K13 ya Pak ya. Berarti beda. Nilainya hanya 1 aja itu ya, dari rata-rata ya. Rata-rata ya. sumatif harian dan sumatif akhir itu tadi ya. Nah, ini ya. Ini Bu. Nah, ini. Jadi tidak ada nilai pengetahuan dan keterampilan, Tidak jadi ada. cuma 1 aja ya rata-rata S dan AS itu. Ya, betul. Tapi nanti ada deskripsi, Bu. Deskripsinya dari capaian ya.
Daerah deskripsi. Nah, deskripsi itu sekarang di sekolah penggerak sudah dibuatkan kalimatnya, deskripsinya. Tapi Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan CP yang ada. Maksud tidak, kan beda-beda ya. Harus dianalisis dulu gitu, Bu. Nanti kalimatnya aja, materi-materinya Bu yang diajarkan apa gitu. Iya. Boleh Ya, nggak Pak? Kalau pemahaman saya ini berarti sumatif dalam kurikulum Merdeka ini sejenis ulangan harian ya Pak? Kalau iya, kurikulum betul. 2013. Ya, ini misalnya untuk materi penjumlahan bilangan sumatif 1, mengukur panjang sumatif. Terus dari per materi, Bu. Sumatif lingkup materi. Iya, Per sumatif materi. lingkup materi. Ya, itu kan udah ada nilai. Jadi nggak ada PTS. Gitu. Iya, siap. Oke. Sekalipun ada PTS namanya mungkin sumatif gitu ya Pak Ya, ya. masuk di sini juga. Jadi Iya. 85 ini bisa gabungan dari nilai-nilai yang lain gitu, Bu. Gitu. Oke. Siap, Pak. Iya, paham. Ya, oke, siap. Oke, saya langsung ke ini. Ini mau umpan balik ya, umpan balik lanjut aja. Nah, ini umpan balik. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita ke teknis ya. Alur merancang soal sekarang. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk merancang soal, Bapak Ibu tahu elemen CP nggak? Elemen CP. Kan ada CP. Iya, beda-beda itu setiap itu ya Pak, mapel ya? Ah, ya kan? Pertama CP dulu Bapak Ibu ya. CP Ya. IPA apa? CP Bahasa Indonesia apa? Matematika apa? Nah, kalau elemen CP itu, kalau IPA kan ada 2. Ada pengetahuan dan ketetapan proses. Kalau matematika itu ada bilangan. Ada aljabar, geometri. Aljabar. Nah, itu elemen-elemen itu. Pengukuran. Nah, iya. Oke, ini alurnya. Setelah elemen CP ditetapkan, kalau PPKN apa ya Pak Eko ya, lupa. PPKN sama ya, keterampilan ada 2 apa 3 ya? 2 ya, sama. Nah, itu. Nah, elemen CP, nah, setiap elemen CP dibuat tujuan pembelajaran, ya kan? Misalnya kalau bilangan misalnya, peserta didik atau mampu menjumlahkan apa gitu ya. Menjumlahkan bilangan-bilangan gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran dibuat, Bapak Ibu menetapkan namanya KKTP. Tadi apa Bapak Ibu KKTP? Kriteria Ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, kriterianya apa nih? Tadi kan ada 3 cara tuh. Ada yang menggunakan deskripsi. Ada menggunakan apa sih? Prosentase ya itu ya. Kriteria, rubrik, ada yang prosentase. Ya ada 3 kan. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan deskripsi. Deskripsinya ikutin itu aja yang taksonomi Bloom. Ya kan? Taksonomi Bloom ada berapa? C1 sampai C6. Ya kan? Nah, ini yang menentukan KKTP siapa? KKTP. Yang menentukan KTP. Kan Bapak Ibu. Gurunya, ya kan? Iya, gurunya. Jadi tadi misalnya menyebutkan, ya kan Pak Didik mampu menyebutkan, mampu menganalisis, mampu memberikan contoh. Ini mah hak penuh dari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menetapkan siswanya nggak tuntas-tuntas, berarti yang salah Bapak Ibu. Menetapkan KKTP-nya terlalu tinggi, ya. Nah, setelah KKTP ini ada, Bapak Ibu membuat namanya indikator soal. Tuh, beda lagi, ya. Jadi indikator soal dengan KKTP berbeda. Jadi misalnya gini, kalau di IPA itu mudah ya. Kalau IPA saya gini, misalnya peserta didik KKTP-nya nih menyebutkan komponen-komponen ekosistem, ya kan? Nah, kalau di indikatornya, indikator soalnya beda lagi. Misalnya mengidentifikasi, menyebutkan populasi, ya kan, bagian-bagian ya, sub-subnya lagi gitu ya, seperti itu. Baru dibuat soal. Di langkahnya gini, elemen CP, TP, KKTP, baru indikator. Indikator itu udah. Jadi kalau indikator itu sudah menuju kepada soalnya, udah kelihatan tuh, ya kan? Iya. Iya, indikatornya apa? Misalnya kalau Bu Nani matematika ya, matematika, misalnya bilangan bulat gitu, misalnya apa ya? Udah ada tulisan bilangan bulat, menjumlahkan bilangan bulat gitu ya, atau ya menghitung bilangan pecahan-pecahan gitu. Udah begitu. Jadi beda dengan ini. Ya kalau ini agak lebih umum gitu, KKTP.
Nah, baru dibuat soal, gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya hampir sama ya dengan kurikulum yang lama, cuma ini ada KKTP doang. Oke, kita lanjutkan. Ini kok ngeheng ya? Bentar, kalau ngeheng biasanya bisa stop. Nah, udah. Oh, udah. Oke, udah. Nah, ini cara. Jadi tadi kan pengembangan bentuk soal itu pertama indikator soal. Jangan lupa buat kisi-kisi. Tetap ada Bapak Ibu. Di kurikulum Merdeka nanti Pak Eko nggak ada kisi-kisi. Ya nggak, masih ada. Tetap ada kisi-kisi ya. Kita buat kisi-kisi, baru penyusunan soal, baru soal gitu ya. Seperti itu. Oke, nih. Bapak Ibu, indikator soal itu tadi yang saya maksud sebagai petanda atau indikasi pencapaian kompetensi menggunakan kata kerja operasional dapat diukur mengacu pada materi sesuai KKTP gitu indikatornya ya. Tadi Bapak Ibu ya, yang tadi. Terus ini misalnya contoh dalam langkah-langkah menyusun tes ya. Kalau tes, tapi Bapak Ibu kan tidak harus tes ya. Ini hanya yang saya beri contoh yang tes ya. Tapi tidak harus tes ya, karena kurikulum Merdeka. Jadi kita tentukan tujuan tes. Misalnya kisi-kisi, butir soal, Halo Pak Sudarno. Bapak Ibu, kita menunggu Pak Sudarno kembali ya. Sepertinya beliau ya barusan ada gangguan sinyal ini. Halo Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Halo Pak Sudarno. Bapak Ibu, mohon bersabar menunggu. Ini sepertinya Pak Sudarno sedang ada gangguan sinyal sehingga terpental dari ruangan Zoom kita. Saya akan menghubungi Pak Sudarno kembali. Kiranya Bapak Ibu bisa menunggu kehadiran Pak Sudarno kembali di tengah-tengah kita. Halo Pak Sudarno. Ya Bapak Ibu, kita masih menunggu kehadiran kembali Pak Sudarno di tengah-tengah kita. Sepertinya beliau sedang ada gangguan sinyal. Untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sudarno barusan, bisa Bapak Ibu lihat dari screenshot yang saya share di grup WA. Dan nanti insya Allah materi beliau akan kami berikan soft copy-nya dalam bentuk PDF ataupun PPT.
Tak lupa saya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi form pendaftaran karena form pendaftaran akan merangkap sebagai daftar hadir Bapak Ibu selama 4 hari. Nggak tahu, kayaknya kendala sinyal ini. Ya, Bapak Ibu sebentar, ini barusan Pak Sudarno sudah saya hubungi. Listriknya baru nyala lagi, barusan di rumah beliau sedang mati listrik dan wifi-nya mati. Insya Allah beliau akan bergabung kembali dengan kita. Ayo duluan ya, Rani. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang penyusunan soal assessment. Pak Sudarno sedang kembali lagi ke ruang Zoom kita. Kiranya Bapak Ibu berkenan menunggu. Yang jelas tadi kita sudah dijelaskan tentang KKTP. Di mana ada TP, kemudian dimulai dari CP, TP, KKTP, indikator soal, baru kita menyusun soal. Jadi alurnya tadi dijelaskan oleh Pak Sudarno, kita harus mulai dari CP dulu, kemudian TP-nya. Dari TP-nya kita bisa membuat KKTP-nya. KKTP-nya ini bisa dengan deskripsi, bisa juga dengan prosentase. Ya, bisa deskripsi, bisa juga dengan prosentase, dan bisa juga dengan rubrik. Kemudian barulah kita menyusun soal. Itu yang dijelaskan oleh beliau mengenai alur untuk menyusun soalnya. Sebentar lagi Pak Sudarno akan kembali di tengah-tengah kita. Barusan beliau ada gangguan listrik mati di daerah rumahnya, dan beliau akan bergabung lagi dengan kita. Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi yang sudah dibahas oleh Pak Sudarno, jadi untuk yang namanya kurikulum merdeka ini kita tidak ada PTS, adanya namanya sumatif. Jadi ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, dan seterusnya. Mungkin kalau di K13 ini, sumatif ini adalah sejenis penilaian huraian harian per materi. Nanti dari sumatif harian ini ya dirata-ratakan, kemudian digabungkan dengan sumatif akhir atau bahasa kita mungkin penilaian akhir semester. Nanti dari sumatif harian digabungkan dengan sumatif akhir semester, dirata-ratakan, itu akan menjadi nilai rapot. Kita tunggu kembali Pak Sudarno di tengah-tengah kita. Untuk apa yang sudah beliau paparkan, sudah saya share screenshot-nya di grup WA. Dan nanti akan kami berikan soft copy materi dalam bentuk PDF ataupun PPT. Sabar ya Bapak Ibu ya, kita masih menunggu kehadiran Pak Sudarno kembali di tengah-tengah kita. Beliau ada terkendala di sini masalah listrik. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu nanti bisa bertanya dengan menggunakan kolom chat ataupun raise hand. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah Pak Sudarno sudah kembali di tengah-tengah kita. Bu Nanik, tadi Ya, terpental ya. Ini ya, saya pakai Pak. HP dulu ya sambil ini. Mungkin nggak bisa menayangkan, jadi ini dulu diskusi dulu aja ya. Saya jawab dulu deh. Ya, Ya, Pak. ya silakan. Saya mau buka laptop dulu nih ambil ini. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf tadi terpental nih. Mati lampu, banyak petir di saya nih. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Bapak Dr. Sudarno, saya persilahkan. Jangan disia-siakan kesempatannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertanya seputar rapot kurikulum merdeka, bisa bertanya bagaimana teknis penyusunan daripada soal asesmen di kurikulum merdeka ini. Silakan Bu Nurul Fajria mau bertanya kah?
Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Nurul, Pak. Begitu, bentar. Ya. Silakan, saya sambil muter. Ya. Jika misalkan siswa ini masih kurang dari pencapaian baik pengetahuan sikap, tetapi pihak sekolah harus pas dengan KKM, bagaimana solusinya, Pak? Jadi siswanya ini memang kurang dari pencapaian baik pengetahuan maupun sikap, tetapi pihak sekolah harus pas dengan KKM, bagaimana solusinya, Pak? Nah, itu. Ya, halo, Bapak Ibu, udah ya, kembali lagi nih suara saya. Ya, Ya, siap, Pak. Oke. Tadi KKM ya? Ya, bagaimana kalau Oh. siswanya tidak memenuhi, pengetahuannya tidak memenuhi, sikap tidak memenuhi, tapi harus sesuai KKM, gimana tuh, Pak? Ini kurikulum 2013 maksudnya, KKM. Apakah KTP? Apa gimana nih? Mungkin menurut Bu Nurul ini maksudnya begini, mohon maaf, Assalamualaikum. Gimana? Ya, silakan. Silakan, Yo, Bu Nurul. silakan. Jelasin. Jadi begini, apa namanya? Jadi kan mungkin ya penilaian ini di sekolah saya masih K13, walaupun udah IKM. Jadi kebetulan ada salah satu siswa yang mungkin sedikit kurang penilaian, baik itu nilai pengetahuannya, mulai itu nilai kesehariannya, kan di IKM juga ada kan ya salah satunya. Tapi pihak sekolah ini nilai harus sesuai dengan aturan gitu. Jadi misalkan di sekolah itu harus nilai 70, harus nilainya kalau bisa di atas 70 atau enggak pas 70 gitu. Sedangkan anak ini kurang dari segala yang di situ. Jadi itu kira-kira bagaimana ya Pak solusinya? Bu, maaf, IKM level 1 apa 2? Yang mandiri apa? Mandiri berubah, berbagi, atau belajar? Belajar sih. Oh, mandiri belajar. Kalau mandiri belajar, memang masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Iya, betul. Itu masih ada KKM. Ini mah kita lagi cerita ini, Bu, kurikulum merdeka, Bu. Oh iya. Iya. Jadi kalau yang memang kan itu akan kita tinggalkan, Bu, tapi nggak apa-apa ya. Kita ikutin dulu lah. Kita ikutin dulu karena memang masih kita terapkan. Karena kan dalam mengevaluasi harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Nah, Bapak Ibu kan menggunakan kurikulum 2013. Tapi kalau misalkan ini IKM, jadi solusinya bagaimana? Level 2, level 3. Iya, level 2. Ya, oke. Berarti sudah kurikulum merdeka ya. Nah, kurikulum merdeka nanti nggak ada KKM, adanya KKTP. KKTP ya. KKTP itu adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang buat kriteria siapa? Berarti guru ya? Guru. Nah, berarti kalau Bapak Ibu, jadi sekolah nggak bisa menetapkan kriterianya itu. Nggak ada kriteria tunggal. Kepala sekolah nggak bisa menetapkan. Beda-beda. Kriterianya itu tergantung guru mapel masing-masing. Nah, tatkala Bapak Ibu siswanya tidak tercapai, memang ada remedial, ada juga ya kan kegiatan remedial. Mungkin salah dalam menetapkan KKTP awalnya terlalu tinggi. Tadi Bu, yang menggunakan apa namanya deskripsi tadi loh, itu kan ada C1, C2, C3, C4. Bapak Ibu usah menetapkan menganalisis, udah aja menyebutkan C1 memahami gitu Pak Ibu. Mudah gitu. Kita evaluasi lagi KKTP-nya. Nah, tatkala nanti misalnya di KKTP yang rendah siswanya sudah mampu, siswanya ingin ke yang lebih tinggi tingkat KKTP-nya, itu silahkan aja gitu. Tapi yang menjadi patokan untuk penilaian KKTP yang tetapkan di awal tadi tercapai gitu Bu. Gitu. Oke, baik. Iya. Makasih. Makasih Pak. Oke. Tadi masih ada yang ini ya, saya share lagi deh karena belum selesai tadi mati lampu. Terima kasih Bu Nurul Fajri atas pertanyaan luar biasanya. Sambil saya share. Oke. Masih ada lagi kah? Belum ini Pak. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar ya. Kelihatan ya? Muncul lagi. Sampai sini tadi ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Oh, ini cara mengembangkan kisi-kisi. Jadi Bapak Ibu tetap masih ada kisi-kisi ya, nggak hilang kisi-kisinya. Kalau membuat soal, langsung soal itu salah. Harus ada kisi-kisi ya. Kisi-kisi seperti ini, ada fungsi, syarat, dan komponen ya. Nanti ini dalam Merdeka ada KKTP ya. Oke. Nah, ini formatnya nih.
Berarti nanti formatnya, Bapak Ibu sering membuat soal kan ya? Udah sering ya? Sering pasti Pak, guru-guru. Ya, nanti ini biasa ya, ini identitas sekolah, tujuan pembelajarannya apa? Tulis ini. Terus KKTP-nya apa? Baru materi, baru indikator soal. Bentuknya apa nih? Tes, tulis praktek, baru nomor soal gitu ya. Ini formatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau KKTP-nya ini hanya C1 misalnya ya, hanya rendah atau berupa apa rubrik misalnya atau apa namanya tidak harus mahir ya, tapi misalnya hanya cukup gitu ya. Jangan tinggi-tinggi. Siswa cukup memahami teks gitu. Jangan mahir apa kalau biasanya kan mahir apa ya berpidato apa-apa gitu ya. Ya iya nggak akan tercapai. Makanya KKTP-nya harus yang rendah gitu ya. Itu caranya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Nih, misalnya contoh yang sama kan? Nih, contoh tadi kan ini misalnya TIK ya. Misalnya tujuan pembelajarannya, siswa memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi ya, TIK nih. Nah, KKTP-nya apa? Mendeskripsikan fungsi. Mendeskripsikan itu C3 ya. Nah, kan C3 kan? Nah, berarti indikator soalnya dapat menentukan gambar. Nah, ini udah soal nih. Gambar termasuk peralatan input. Nah, kan udah masuk soal tuh. Jadi dapat menentukan fungsi peralatan TIK, dapat menentukan proses kerja komputer. Nah, ini uraian ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau indikator soal itu sudah tampak gambaran soalnya gitu ya. Saya kira ini udah sering ya, kalau ini nggak jadi masalah. Terus lanjut. Nah, ini kalau ada soal yang dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu jangan lupa juga ya, walaupun Merdeka kita kan akan berhadapan dengan apa ya, zaman yang maju ya, zaman yang berpikir kritis, mengukur keterampilan, pemecahan masalah gitu ya. Nah, itu jangan lupa juga soal-soal yang seperti itu ya, harus ada yang literasi ya dan numerasi gitu ya. Nah, ini ada kaidah ya, kalau menulis soal harus sesuai ya dengan KKTP, ada batasan, ada materi yang ditanyakan juga sesuai KKTP ya. Kata tanya seperti ini Bapak Ibu ya, ini hampir sama sih. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal, ada pedoman pensekorannya, ada rubrik ya, tabel gambar. Ini jangan lupa ini harus ada juga. Apalagi di apa namanya kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, itu harus lengkap dengan kreativitas ya, soal-soal yang menggambarkan literasi numerasi ya. Numerasi berarti ada tabel, ada gambar gitu ya, seperti itu. Oke. Nih, nah ini contoh nih, Pak Ibu. Nih, soal sesuai dengan rumusan KKTP misalnya. Nih. Nah, dapat menjelaskan. Kalau menjelaskan C berapa Bu Nani? Ya Pak. Udah Ini udah pemahaman ya? Udah termasuk pemahaman ya? Hanya pemahaman saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah, misalnya ini dalam pelajaran. Kedua itu. Nah, ini IPS misalnya ya, IPS ya. Ini IPS. Hanya menjelaskan. Jadi Bapak Ibu tidak usah gini, KKTP-nya siswa dapat mengevaluasi pasar tradisional dan pasar modern. Wah, itu berat udah. Nah, itu bisa nggak tuntas semua siswanya. Iya. Jadi kesalahan ada di menetapkan KKTP Bapak Ibu. Nah, KKTP-nya di sini aja, dapat menjelaskan itu kan. Nah, ya ini kan seperti ini ya. Tapi ini diambil, ini udah indikator soal, maaf ya, udah indikator soal bukan KKTP. Maksudnya diambil dari KKTP tadi sudah menuju kepada indikator soal ya. Bapak Ibu ini udah indikator nih, ya udah indikator ya. Seperti ini. Nah, jadi dikasih skor, ini rubrik namanya. Harga dapat ditawar, tidak kena pajak. Kalau dia hanya bisa menjawab nomor 1, 2. Kalau bisa menjawab semuanya berarti 2 tambah 2 4 gitu Bapak Ibu ya, skor. Nah, skor seperti ini ya. Ini diharapkan, ini namanya rubrik kriteria ya, seperti ini. Wah. Ini ada suaranya. Oke, lupa ini ya. Oke. Nih, misal lagi nih. Misalnya pertanyaan diharapkan sudah sesuai. Nah, ini misalnya jelaskan 4 sisi negatif. Nah, ini misalnya ya. Dari diwaspadai kemajuan iptek. Nah, seperti ini. Misalnya ada skor ya. Bisa jawab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, skornya semua 10. Harusnya ini 4 ya. Maaf nih, harusnya 5 nih ya. 5 sisi negatif.
Ini bukan 4, ada 5. Berarti kalau bisa semua, nah ini bisa bervariasi. Bisa nomor 1 ini misalnya 1, ini 3, 4, atau ini 2, berapa itu boleh. Ya, tidak harus seperti ini. Ini kan hanya contoh. 2, 2, 2, 2 ini hanya contoh gitu ya. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Nanti mana yang belum bisa itu diasesmen oleh kita. Nah, berarti anak belum bisa menyebutkan yang ini gitu ya. Ini contoh. Oke, ini ada suaranya nih. Nah, ini contoh, misalnya ini IPA nih. Misalnya nih, soalnya esai ya, di manakah letak pankreas? Tuliskan, jelaskan enzim pankreas. Di mana enzim itu gitu kan. Nah, pankreas yang A di perut, skornya 1 misalnya ya. Terus enzimnya kan ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, kasih skor 2, 2 karena dengan fungsinya. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau siswa itu nomor 3 ini hanya bisa jawab beberapa bagian, dikasih nilai sesuai dengan ini gitu ya. Bapak Ibu ini nggak masalah ya. Seperti ini. Nih, contoh lagi nih. Ini menggunakan kata tanya ya. Ini mah udah jelas ya. Ini skor-skor seperti ini. Ini namanya rubrik Bapak Ibu. Nah, oke. Nih, ini misalnya apa nih? Nah, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Nah, seperti ini. Ada pokoknya ada skor-skor ya, seperti ini yang diharapkan. Oke. Nah, ini misalnya soal dengan tabel, gambar, grafik ya. Boleh ada grafik ya. Ada seperti ini tabel-tabel. Ini adalah soal-soal yang berupa numerasi ya, numerasi atau literasi ya. Seperti ini bahasa Indonesia misalnya ya. Gitu. Nah, ini soal komunikatif dengan menggunakan literasi juga ini dalam IPA nih, literasi sains. Nah, jadi setiap bisa jawab baris pertama skor 1, yang ini bisa ini. Jadi nilainya itu kan maksimum 5. Walaupun dia di akhirnya salah, tapi hanya bisa sampai tahapan ini dapat nilai juga gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak semuanya langsung begitu salah jawaban langsung 0, bukan. Tapi prosesnya kan benar, dihargai gitu ya. Gitu. Nah, ini ada pedomannya ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah ini contoh kemudian bobot, misalnya bobotnya berapa, ada skor maksimum, skor perolehan ya 3/4, skor perolehan 3, maksimum 4, 3/4 bobot 20, yang 15, 2/2 kali 10, nah 10 berarti ya kan, 5/6 berarti nilainya 16,7 gitu, nah seperti itu Ibu ya. Ini soal untuk urean ya. Itu. Nah, ini kalau misalnya pilihan ganda, boleh. Soal PG juga masih boleh di Google Merdeka ya, silakan. Tapi yang ada apa namanya stimulusnya ya, ada gambar-gambar ini dalam pelajaran IPA ya. Gitu. Seperti ini. Nah, ada lagi soal formatif berbasis kreativitas. Nah, ini yang terbaru. Nah, jadi Bapak Ibu dalam menyimak misalnya, ini kan perhatikan, simak video berikut. Ini dalam IPA, maaf ya, ada gelombang air, gelombang kali, ada gitar, ada ini misalnya kayak gini. Kemudian ini kita, nah, siswa disuruh apa? Disuruh ini, berdasarkan video di atas, identifikasi getaran dan gelombang. Nah, terus kan di sini dikasih nilai. Terus kemudian menurut pendapatmu apa maksud dari getaran gelombang? Nah, seperti ini soal-soal berbasis kreativitas Bapak Ibu. Ini yang disarankan dalam kurikulum Merdeka, ya. Jadi ini kan bisa untuk menilai nanti kinerja ya, kinerja atau dalam praktikum anak-anak ya. Ini misalnya, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi untuk mapel IPA ya, nanti untuk mapel lain juga bisa. Oke, udah selesai Bapak Ibu. Bu Nanik beres itu aja. Silahkan mau bertanya. Oke, siap Bapak. Ya, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya kepada Bapak Dr. Sudarno seputar penyusunan soal asesmen. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa raise hand ataupun mengirimkan pertanyaan via kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Jadi intinya tetap ada kisi-kisi ya Pak ya. Ya ada, harus. Iya, karena bagaimanapun ya soal itu memang harus ada syarat utamanya itu kisi-kisi. Ada kisi-kisi, harus. Ya, oke. Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat ya. Siapa yang mau kurang jelas silahkan bertanya. Yuk Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya kepada Bapak Dr. Sudarno seputar penyusunan soal asesmen ini? Untuk tingkat kesulitan soal masih tetap ya Pak ya? Ada L1, L2 gitu ya? Ya,
lihat KKTP-nya dulu, Bu. Iya. KKTP-nya lihat. KKTP, iya. Ya. KKTP-nya itu apa? Nah, jangan sampai nih, misalnya KKTP-nya itu menjelaskan gitu ya. Menjelaskan nih C2. Nanti soalnya malah tinggi misalnya menganalisis atau memberikan apa mengsintesis, mengevaluasi. Nah, itu nggak nyambung, Bu. Itu ketinggian. Maka sehingga anak tidak tidak tuntas. Sebenarnya salah kita sendiri karena tidak mengikuti KKTP gitu, Bu. Ya, jadi diharapkan di kurikulum Merdeka ini semua siswa bisa lulus gitu ya, Pak, bisa naik kelas gitu ya. Jadi guru yang mengubah KKTP-nya sesuai dengan kondisi siswa. Sesuai dengan asesmen awal. Nah, asesmen diagnostik. Iya, ketika asesmen awal itu ya. Diagnostik itu kan tahu siswa seperti apa gitu. Karena kita hakikatnya dalam memberikan layanan itu harus mengingat kebutuhan siswa tadi di awal tadi, Bu, asesmen awal gitu. Iya, betul. Jadi kita bisa mengukur KKTP itu tergantung ya asesmen diagnostik di awal ya. Jadi jangan sampai terlalu tinggi sedangkan kemampuan siswa kita agak rendah misalkan seperti itu. Iya. Ada lagi kah? Ya, Bapak Ibu bagaimana? Adakah yang mau ditanyakan dengan Bapak Dr. Sudarno seputar penyusunan soal asesmen? Cuma tadi formatnya agak beda dikit itu ya Pak ya, untuk kisi-kisinya ya. Oh, beda dikit sih apa? Iya, betul. Ya, karena kan kalau yang biasanya kan ada KD-nya, kemudian enggak, karena kan KD udah diganti oleh tujuan pembelajaran. Di sini betul. yang spesifik di format kisi-kisi penulisan soal kurikulum Merdeka ada KKTP-nya ya dia di situ ya. Ya, harus itu. Biasanya kan kalau dalam kurikulum 2013 KKM di awal semester gitu ya, udah dibuat. Kalau ini sedangkan KKTP-nya ada di kisi-kisi soal. Itu yang unik ya di kurikulum Merdeka ini. Iya, harus soal. Harus tampil supaya tahu KKTP-nya apa gitu. Dan KKTP tadi juga bisa 3 jenis ya, bisa persentase, bisa deskripsi ataupun rubik. Ya, yang dianjurkan tadi yang deskriptif ya. Yang deskriptif. Ya, yang dianjurkan itu. Oke, silakan. Ya, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Mungkin Bu Siti atau Bu Eni, Pak Ahid, Bu Ambar, Pak Eko, Bu Fitri, Bu Udah lelah kali. Lelah, Bu. Pak. Bu Ya Nina, udah, Bu Novianti. Kalau misalnya udah lelah ya sudah nggak apa-apa. Makasih Bapak Ibu ya sudah hadir di room ini ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada closing statement dari Pak Dr. Sudarno untuk pertemuan kita pada hari ini. Oke, makasih Bu Nani dan Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu walaupun ini hanya pertemuan singkat Bapak Ibu ya dalam mempelajari atau meningkatkan Bapak Ibu ya wawasan kita terkait dengan asesmen dan pembuatan soal. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Dan memang untuk kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu tidak seperti kurikulum 2013 ya, ada sosialisasi yang harus bisa dikumpulkan Bapak Ibu, dilatih, diluring gitu ya. Sepertinya belum ada informasi itu, walaupun 2024 juga udah mulai ya, itu juga belum tentu ya, karena negara kita memang keadaannya seperti ini, mungkin karena keuangan dan sebagainya ya Bapak Ibu. Itu maka sehingga Bapak Ibu bisanya pelatihan ya hanya seperti ini ya. Dan kami sebagai pengawas itu mendapat amanah beban yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi harus mensosialisasikan Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu di sekolah binaannya ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Termute ya? Iya Pak. Halo, ya. Iya, Jadi Pak, Bapak Ibu, udah. Oke, Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat dan selalu mengupdate perkembangan ya, perkembangan yang terbaru ya. Nah, kalau terkait dengan penyusunan soal yang berbasis ini kurikulum Merdeka ya, ya Merdeka, Bapak Ibu nanti tidak harus menggunakan tes tulis, tapi bisa menggunakan bentuk-bentuk pilihan yang lainnya ya. Yang jelas semua siswa itu ditargetkan bisa naik kelas sesuai dengan KKTP yang ditetapkan ya. Hanya itu Bu Nanik yang disampaikan. Oke. Silakan Bu Nani. Ya, baiklah Bapak Ibu, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, webinar hari kedua tentang penyusunan soal assessment. Kiranya di akhir kegiatan ini, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu berkenan untuk on cam membuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Saya akan mengadakan sesi foto bersama. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk materi nanti di-share ya.
Oke, siap Ya, Pak. ya, Ditunggu Mas, Pak. ya. 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 1, 2, 3. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan webinar kita hari kedua ini seputar penyusunan soal asesmen dengan pemateri adalah Bapak Dr. Sudarno. Semoga bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu untuk menyusun administrasi mengajarnya. Salam kurikulum merdeka, salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih. Bapak Ibu Ya. semuanya, izin lihat ya. Ya. Ya, mari. Izin Sehat selalu. Terima kasih Amin. Bapak. Terima kasih Bapak, Ibu. Iya. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Ya, Ya, sama-sama. amin, amin. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Ya. Amin.